Halo Human Capital Person, kita akan diskusi tentang beberapa tren di dalam bidang learning and development di tahun 2020 ini. Isu menarik adalah ketika dunia berubah dan tuntutan skill dari para talent kita juga tidak lagi sama, pilihannya yang mana? Apakah kita merekrut talent baru dengan skill baru atau kita melakukan reskilling, mengedukasi ulang talent-talent yang sudah kita miliki? Ternyata 64% dari L&D person memilih alternatif untuk melakukan reskilling. Kita akan diskusi lebih lanjut. Revolusi industri 4.0 dan juga disrupsi digital membuat perusahaan-perusahaan memunculkan berbagai bentuk bisnis model yang sama sekali baru. Konsekuensinya dibutuhkan skill set yang baru. Ini sesuai dengan riset dari World Economic Forum yang menggambarkan bahwa kurang dari 3 tahun ke depan, para talent kita akan membutuhkan skill set yang sama sekali baru dan harus mengalami reskilling atau pembaruan dalam skill mereka. Sejalan dengan itu, survei dari Global Human Capital Trends 2019 menggambarkan bahwa proses learning atau kesempatan untuk mengalami pembaruan di dalam skill merupakan salah satu daya tarik yang akan membuat talent bergabung dengan perusahaan-perusahaan kita. Dua hal tadi, tantangan lingkungan yang berubah dengan bisnis model yang sama sekali baru, dan juga tren kebutuhan dari para talent kita untuk terus belajar, membuat kita sampai pada kesimpulan bahwa 2020 adalah the era of learning. Kami di PeopleShift telah melakukan serangkaian studi yang cukup intensif, dan dari sana kita melihat ada 7 insight kunci terkait learning and development di tahun 2020. Yang pertama adalah technical skill versus soft skill. Yang kedua, skill mapping. Yang ketiga, structured human capital academies versus random problem-based training. Yang keempat, communities of learner atau social learning. Yang kelima, how to engage learner in learning and development program. Yang keenam, mengenai manager involvement. Dan yang ketujuh adalah internal talent marketplace. Kita akan bahas satu persatu dari 7 key insight ini. Menghadapi tantangan di tahun 2020 ini, learning and development person perlu merancang kombinasi ideal antara technical skills dengan soft skills development. Berbicara mengenai soft skills, beberapa survei dari LinkedIn dan Udemy menemukan ada beberapa soft skills yang menjadi sorotan utama di tahun 2020. Salah satu yang menonjol dari 2 survei ini adalah soft skills yang berkaitan dengan creativity and innovation. Untuk tetap relevan dan kompetitif, perusahaan harus memiliki para talent dengan skill set yang cocok dengan tantangan maupun bisnis model yang baru. Ini sudah kita pahami, sehingga kita harus mampu memetakan kebutuhan skill set baru tersebut. Kita harus tahu apa yang dibutuhkan oleh bisnis model yang baru dan seperti apa peta skill set yang sudah dimiliki oleh karyawan kita, sehingga kita tahu di mana ada gap di antara itu. Inilah skill mapping yang kita maksudkan. Di masa sebelumnya, cukup banyak perusahaan yang menggunakan metode ad hoc untuk menetapkan training apa yang dibutuhkan oleh karyawannya. Ini yang kita kenal sebagai problem-based training. Seperti pemadam kebakaran yang akan memadamkan api ketika api tersebut timbul. Nah, di tahun 2020 ini dan juga di masa-masa berikutnya, kami prediksi bahwa problem-based learning atau training akan semakin berkurang. Perusahaan akan lebih banyak menggunakan program-program yang lebih structured, direncanakan dengan baik, dan berdasarkan data atau data driven. Sehingga disinilah kemudian human capital person harus lebih mampu untuk melakukan prediksi-prediksi yang lebih akurat. Salah satu tantangan yang dihadapi oleh para learner adalah memelihara dan menjaga motivasi selama proses pembelajaran berlangsung. Apalagi kalau durasinya cukup panjang dan proses itu dilakukan sendirian. Oleh karenanya, salah satu tren yang marak di tahun 2020 ini adalah communities of learner atau social learning. Biasanya dimanfaatkan grup WhatsApp, di mana para learner atau talent kita bisa saling share materi-materi pembelajaran, melakukan diskusi, tukar pikiran, tukar-menukar pendapat secara online dan secara digital. Dari sisi learning and development, tantangan terbesar adalah bagaimana membangun engagement dari para peserta training atau peserta proses pembelajaran. Kita menemukan setidaknya ada 5 tools yang bisa digunakan atau 5 aspek yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah onboarding. Learning and development process harus dipahamkan kepada para employee kita atau para talent sejak awal mereka bergabung dengan perusahaan kita. Yang kedua adalah manager activation. Kita harus membuat para manajer, atasan langsung dari para talent ini terlibat aktif dalam learning and development process yang mereka jalani.
Yang ketiga adalah gamification, yang membuat materi-materi semakin menarik. Yang keempat adalah make the case, di mana kita membuat satu gambaran clear tentang manfaat dari materi-materi yang dipelajari sejak awal sejelas-jelasnya. Dan yang kelima adalah creative campaign. Dengan 5 pendekatan atau 5 tools ini, Learning and Development Department bisa berharap bahwa level of engagement dari para talent kita terhadap program-program yang diberikan akan jauh meningkat dibandingkan sebelumnya. Key insight yang keenam juga menarik. Ini bicara tentang managers involvement. Dari data ternyata para talent kita cenderung menjadikan para manajer atau atasan mereka sebagai role model dalam learning and development proses yang akan mereka jalani. Bisa Anda lihat, 75% dari para talent berdasarkan data akan mengambil courses yang direkomendasikan oleh para manajernya. Kemudian sekitar 46% dari para karyawan ini mendapatkan informasi pertama mengenai sebuah opportunity dalam learning and development adalah dari manajer atau atasan langsungnya. Nah, data ini meng-highlight kita betapa pentingnya melibatkan para manajer atau atasan langsung di dalam merancang dan mengeksekusi proses learning and development yang efektif untuk para talent kita. Learning insight yang ketujuh adalah mengenai internal talent marketplace. Perusahaan perlu mengembangkan sebuah internal talent marketplace agar para karyawan memiliki alasan dan motivasi yang kuat dalam mengikuti program-program pengembangan diri yang disediakan oleh perusahaan. Di samping itu, ternyata meng-hire karyawan untuk jabatan yang lebih tinggi melalui internal talent marketplace secara biaya jauh lebih efektif dan jauh lebih efisien ketimbang kita mengandalkan semata-mata pada external talent marketplace. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa 2020 adalah era learning and development, di mana perusahaan-perusahaan lebih cenderung untuk mereskilling, mengedukasi ulang para talentnya dalam menghadapi tuntutan perubahan skill set baru ketimbang meng-hire karyawan baru yang secara biaya 6 kali lebih mahal. Oleh karenanya, tantangan terbuka bagi kita semua sebagai human capital person untuk semakin engaged membangun program-program learning and development yang berkualitas. Tetap ikuti channel kami, kita akan terus berdiskusi mengenai tren-tren baru dan dinamika menarik di dunia learning and development.